Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahral khairat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM bersama jajarannya, juga Bapak Imam kita, dan para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan beragam nikmatnya lahir dan batin, yang telah mengabulkan doa kita. Dari semenjak Rajab kita berdoa mohon keberkahan sampai Sya'ban. Alhamdulillah hari ini malam ke-8 bulan Ramadan. Tentunya kita juga berdoa mudah-mudahan sampai selesai Ramadan sempurna ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita mengaturkan salam terbaik kita, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Para jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang saya bawakan tentang transformasi diri di bulan Ramadan menjadi pribadi muttaqin. Ini landasannya ayat Al-Baqarah yang kita hafal semua, 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tentu tema besar ini tak cukup hanya 10-15 menit. Tapi karena waktunya segitu, maka saya ringkas dengan paparan berikut ini. Bahwa Ramadan itu sudah berulang kali kita lalui. Mudah-mudahan Ramadan dulu juga sudah menjadikan kita orang bertakwa. Hanya saja penyikapannya terlebih dengan 2 tahun pandemi tentu berbeda. Kita harus menyikapi Ramadan secara luar biasa. Karena juga kita nggak tahu. Kalau kata Pak Kiai tadi, ini pandemi atau pandemi gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kata Pak Ketua DKM, biiznillah, masya Allah, semuanya atas izin Allah. Allah hadirkan Ramadan sebagai sarana. Adakah kita mau berubah menjadi orang-orang bertakwa? Jawabannya hanya dari kita masing-masing. Karena hukum dasarnya itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah kita kalau kitanya tidak mau berubah. Allah sudah sematkan akal, sematkan hati, sematkan fisik yang sehat sempurna agar kita menjadi pribadi-pribadi muttaqin. Kenapa Allah panggil kita dengan panggilan sayang? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena memang Ramadan itu hanya bisa direspon positif oleh mereka yang imannya hidup. Kalau imannya biasa-biasa saja, menganggap Ramadan itu bulan biasa. Tapi orang-orang yang beriman menganggap Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Karena di dalamnya ada pengampunan dosa. Bapak Ibu mungkin masih ingat dosa-dosa kita. Mungkin juga udah lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa. Satu kata pun yang keluar dari mulut kita itu tercatat rapi. Kita sudah lupa berapa kata yang sudah kita ucapkan di hari ini. Tapi di sisi Allah semua tercatat rapi. Dan Allah Maha kasih sayang kepada orang-orang beriman. Maka dihadirkanlah Ramadan agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka agendanya kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Harus puasa sebulan penuh di Ramadan, kecuali ibu-ibu yang haid nifas
kecuali bapak-bapak, ibu-ibu yang sakit, yang safar, boleh mengganti di hari lain. Tapi hakikatnya bulan Ramadan tak bisa digantikan dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan selain Ramadan, zakat, infak, sedekah itu sampai 700 kali lipat. Tetapi di Ramadan unlimited, bighairi hudud, bighairi hisab, tanpa batas Allah lipat gandakan. Karena itu tasbih kita di Ramadan beda dengan tasbih kita di luar Ramadan. Mengucapkan istighfar 1 kali berbeda kualitasnya dengan di luar Ramadan. Itu semata karena Allah Maha kasih sayang kepada kita. Karena itu yang kedua, paket dari puasa itu kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, bukan sehari 2 hari, bukan sepekan 2 pekan, tapi sebulan penuh, syaratnya diampuni itu. Maka kita perlu istiqomah dalam puasa dan juga dalam tarawih kita. Minimal yang 11 rakaat. Kalau mau sampai 23 rakaat silahkan. Alhamdulillah masjid kita memfasilitasi perbedaan menjadi rahmat gitu ya, bukan menjadi azab. Yang patut dicatat itu sholat harus sempurna rukunnya. Silahkan berapapun rakaatnya, karena Rasul pun tidak membatasi rakaat itu. Yang perlu dilakukan jangan sampai rukunnya hilang. Bagaimana contohnya? Ada yang sholat 20 rakaat hanya 7 menit, subhanallah, seperti capung. Itu dulu pernah kejadian di masa Rasul. Seorang sahabat belum tahu ilmu sholat, sholatnya kayak capung, cepat banget. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Kamu harus ulang sholatmu karena enggak sah sholatmu. Diulang 3 kali, begitu terus. Maka kata Nabi, sholat itu harus ada tumakninahnya. Tumakninah itu sempurna setiap gerakannya. Ini Fatihah belum sempurna udah amin. Ruku belum baca tasbih sudah berdiri, masya Allah. Mudah-mudahan kita enggak seperti itu insya Allah. Nah, jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Jadi paket pertama puasa, kemudian juga tarawih, dan nanti hadis serupa tentang man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih, sholat malam di Lailatul Qadar, Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi 3 paket ini harus kita fokus, jangan sampai kelewatan. Kalau bisa malam 21, malam 23, 25, 27, 29 iktikaf di masjid. Meskipun enggak sempurna iktikafnya, meskipun hanya malam doang, enggak siang malam, tak masalah. Karena Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Siapa yang berdiri di rumah Allah, sholat maghrib, isya, tarawih, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ditambah dengan sholat subuh berjamaah, maka sempurnalah Lailatul Qadarnya. Dan Rasul tidak menetapkan di malam ganjil yang mana, agar kita tetap serius untuk mencari kemuliaan Lailatul Qadar itu. Maka jamaah tarawih yang dirahmati Allah, hakikat dasarnya perubahan itu harus kita yang memulainya. Tidak bisa hanya mengandalkan doa dari Allah. Allah sendiri yang menegaskannya. Allah menunggu sikap kita. Bahkan dalam doa pun kata Allah dalam hadis qudsinya, ana inda husni dhanni abdi bi. Aku itu tergantung kepada persangkaan baik hambaku. Jika mereka berdoanya yakin, aku kabulkan. Tapi kalau doanya malas-malasan, enggak yakin, ragu-ragu, yang enggak akan dikabulkan. Maka dari itulah transformasi kita menjadi orang muttaqin itu sebenarnya adalah bentuk kemaha kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Karena ketika kita sudah berubah menjadi orang yang bertakwa, diharapkan dominasi kebaikannya lebih banyak dibandingkan dominasi lalai dan dosanya. Dominasi kesalehannya lebih banyak dibandingkan dominasi egoismenya. Maka orang-orang bertakwa di dunianya saja Allah jamin hidupnya. Mari kita lihat surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu
fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai satu kaum, satu negeri, satu rumah tangga atau satu orang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau kita yakin dengan ayat ini, apapun yang terjadi biiznillah, kita tidak akan sedih, tidak akan takut, karena Allah sudah jamin kehidupan kita. Maka orang-orang beriman itu tenang hidupnya. Meskipun pandemi berjalan 2 tahun, 3 tahun, kita tetap husnuzon kepada Allah. Umat-umat terdahulu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, kekeringannya 7 tahun, Masya Allah. Di zaman Nabi Musa hampir 10 tahun, tapi kita baru 2-3 tahun. Sudah lumayan husnuzon kita mudah-mudahan. Maka orang-orang beriman Allah janjikan kehidupan yang penuh berkah, dan keberkahan ini yang perlu kita dapatkan. Karena ketika keberkahan hadir dalam diri kita, maka ibadah kita akan nyaman. Berkah hadir dalam rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warahmah. Berkah hadir dalam sebuah negara akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka mudah-mudahan kita berharap para pemimpin kita mengajak rakyatnya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga janjikan orang bertakwa yang berubah dari biasa saja itu jaminan solusi dan juga jaminan rezeki. Allah berbicara di surah At-Talaq. Surah ini tentang perceraian. Jika suami dan istri tak mampu menegakkan hukum Allah dalam rumah tangga, maka solusi perceraian itu Allah buka. Jangan sampai ada kezaliman di rumah tangga, jangan sampai ada KDRT dan lain sebagainya. Dan Allah janjikan kepada mereka, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, baik suami maupun istri, maka Allah janjikan solusi bagi urusan mereka dan rezeki dari arah yang tidak pernah mereka duga. Selama ini kita mendapatkan rezeki dari yang kita duga. Ada yang karyawan, ada yang pedagang, ada yang dapat gaji, tapi rezeki dari Allah lebih dari itu sesuai kebutuhan kita. Maka terhadap janji-janji Allah ini kita harus yakin, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi di akhirat surga Allah itu ternyata hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka proses keimanan dengan hadirnya Ramadan, dengan puasa tarawih, dengan tilawatul Quran, penghayatan terhadap Al-Quran dan tadabbur maknanya, mudah-mudahan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi muttaqin insya Allah. Jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, saya lihat jam itu kok nggak berputar ya. Nah, jamnya di situ aja ya. Nah, karena itulah mari kita manfaatkan momentum ini. Mungkin nggak berulang, karena mungkin ada jatahnya yang duluan dipanggil Allah. Ada yang sudah siap nggak Bapak Ibu? Kalau tidak punya utang masih siap gitu ya. Kalau tidak punya tanggungan masih siap. Tapi ternyata ajal itu nggak terkait dengan utang tanggungan keluarga. Ajal itu lebih dekat dari sandal kita, kata Rasulullah. Makanya alhamdulillah kita sudah bisa beribadah kepada Allah, karena momentum seperti ini dirindukan oleh orang-orang yang sudah habis ajalnya. Maka Allah kasih gambaran kita di surah Al-Jumu'ah, di penghujung akhir surah. Orang-orang yang tiba ajalnya itu, mereka meminta sejenak saja, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wahai Tuhanku,
tangguhkan sejenak saja agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa menjadi orang saleh. Minta tempo sejenak sedikit waktu, dan alhamdulillah waktu kita masih banyak. Maka momentum ini hanya akan melahirkan perubahan jika kita serius berubah. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain, karena surga dan neraka juga tidak bisa kita bergantung kepada orang lain. Kita yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuliah 7 menit, 10 menit yang singkat ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita lah yang harus berubah, yang harus menggunakan momentum Ramadan menjadi pribadi-pribadi muttaqin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.